Sekarang demokrasi dan dasarnya. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok B10 dari Universitas 11 Maret dan dari Prodi Fakultas Kedokteran. Di sini dalam video ini kami akan membahas tentang yang sudah sering kita dengar tapi mungkin kita belum paham atau mengerti arti sepenuhnya. Demokrasi. Kita hidup di negara yang mengaku demokratis. Kita ikut pemilu, kita boleh berpendapat, kita boleh mengkritik pemerintah. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar paham apa itu demokrasi? Dan apakah demokrasi kita benar-benar berjalan sebagai semestinya? Kami akan membahas dari dua sisi. Pertama, dari sisi teori dan landasan hukum. Kedua, dari sisi kenyataan. Kasus-kasus yang nyata yang terjadi di Indonesia dan kita langsung mengalaminya sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu, mari kita mulai. Baik, kita mulai dari hal yang paling dasar. Apa itu demokrasi? Kata demokrasi itu berasal dari kata Yunani kuno. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan atau bisa dibilang pemerintahan juga, tapi secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, bukan di tangan raja, bukan di tangan satu partai, bukan di tangan militer, tapi di tangan rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terkenal itu pernah mendefinisikan demokrasi sebagai government of the people by the people, by the people for the people. Dari kata by the people for the people kita sudah jelas. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Definisi ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Dari rakyat berarti legislasi kekuasaan dan dari rakyat, bukan dari warisan atau paksaan. Lalu, oleh rakyat berarti rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Untuk rakyat berarti setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa. Lalu untuk sekarang, ada dua demokrasi yang paling umum dikenal. Pertama adalah demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung membuat keputusan tanpa perantara. Ini dipraktikkan di Yunani kuno, di mana warga negara berkumpul di alun-alun dan memilih secara langsung. Tapi tentu saja cara ini tidak mungkin diterapkan di negara sebesar Indonesia dengan 270 juta penduduk. Karena itu yang kita gunakan adalah bentuk kedua, demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen dan mengambil keputusan atas nama rakyat. Inilah yang kita lakukan setiap pemilu, memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan kepala daerah. Tapi demokrasi ini bukan soal pemilu. Pemilu hanyalah salah satu demokrasi instrumen. Hakikat demokrasi yang sesungguhnya jauh lebih dari itu. Ia mencakup kebebasan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan yang paling penting adanya mekanisme yang mencegah kekuasaan disalahgunakan. Karena sejarah membuktikan tanpa mekanisme itu kekuasaan akan selalu cenderung korup. Nah, kalau tadi kita bicara soal demokrasi secara umum, sekarang kita masuk ke konteks Indonesia. Indonesia itu unik. Kita tidak mengadopsi demokrasi liberal murni seperti Amerika dan Eropa Barat. Kita juga tidak menganut sistem satu partai seperti Tiongkok dan Kuba. Indonesia mengembangkan modelnya sendiri yang kita kenal sebagai demokrasi Pancasila. Nah, apa bedanya? Dalam demokrasi liberal murni, prinsip utama adalah suara mayoritas. Siapa yang dapat suara terbanyak, dia yang menang. Dan itu sudah cukup. Tapi dalam demokrasi Pancasila, ada nilai yang lebih diutamakan dari sekedar suara terbanyak, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini tercermin dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita tidak serta-merta mengambil keputusan hanya karena satu pihak yang punya suara lebih banyak. Kita berusaha mencari titik temu yang bisa diterima semua pihak, tentu dengan tetap menjunjung kebenaran dan keadilan. Inilah yang membedakan demokrasi Pancasila dari sistem demokrasi lainnya. Secara konstitusional, fondasi demokrasi Indonesia tertuang dengan sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 1 ayat 2 menyatakan, dan saya ingin benar-benar mencermati kalimat ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti dua hal sekaligus. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tetapi kekuasaan itu tetap harus dijalankan sesuai aturan konstitusi, tidak boleh sembarangan. Kemudian pasal 1 ayat 3 menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Ini sangat penting. Negara hukum artinya tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Presiden pun harus tunduk pada hukum. Hakim pun harus tunduk pada hukum. Penguasa besar pun harus tunduk pada hukum. Kalau ada yang merasa bisa di atas hukum, disitulah demokrasi mulai runtuh. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga eksplisit menjamin hak-hak warga negara yang menjadi fondasi demokrasi. Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28E menjamin kebebasan penyampaian pendapat. Pasal 28D menjamin persamaan di hadapan hukum. Ini bukan sekedar tulisan di atas kertas. Ini adalah hak yang bisa kita tuntut jika dilanggar. Oke, jadi sekarang kita sudah paham apa itu demokrasi dan dasarnya dalam konstitusi Indonesia.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita tahu kalau negara tersebut apakah benar-benar negara yang demokratis atau tidak? Jadi jawabannya adalah pilar-pilar demokrasi, di mana ada empat pilar utama yang harus berjalan dan harus ada dalam sebuah negara agar dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis. Nah, untuk yang pertama adalah kebebasan sipil dan politik, di mana negara yang demokratis itu setiap warga negaranya berhak untuk berpendapat, berorganisasi, berkumpul, dan berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Di mana dalam organisasi atau dalam berpendapat tentunya akan ada opini yang positif ataupun opini yang mengkritik suatu instansi. Nah, apabila kebebasan ini dibungkam, warga akan takut untuk berbicara, takut untuk berpendapat, takut untuk mengkritik juga. Nah, maka apabila sudah terjadi hal tersebut, negara tidak akan bisa dikategorikan sebagai negara yang demokratis. Oke, jadi kemudian yang kedua adalah pemilihan umum yang jujur, bebas dan adil. Nah, pemilu ini kan dia adalah mekanisme yang paling fundamental dari demokrasi, di mana melalui pemilu ini rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka. Nah, pemilu yang demokratis itu harus bebas dari manipulasi, bebas dari tekanan, dan harus memberikan kesempatan yang setara bagi kandidat-kandidat pemilu untuk bersaing. Nah, apabila pemilu ini dapat diatur, dapat dibeli, dapat direkayasa, maka kedaulatan rakyat hanya menjadi ilusi semata. Ya. Kemudian ada supremasi hukum, itu yang ketiga. Jadi artinya itu apa sih? Artinya adalah hukum merupakan penguasa tertinggi, jadi bukan manusia. Jadi yang jadi penguasa tertinggi adalah hukum, di mana tidak ada presiden yang bisa menghindari hukum, tidak ada penguasa kaya yang bisa membeli keputusan pengadilan, terus juga tidak ada pejabat yang bisa kebal dari tuntutan karena jabatannya. Nah, dan yang paling krusial ini lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, nah itu tuh harus benar-benar independen. Jadi tidak boleh menjadi alat kekuasaan seperti itu. Dan pilar yang terakhir adalah akuntabilitas dan transparansi, di mana setiap pejabat publik dari RT sampai presiden itu mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan atas nama rakyat. Nah, seperti uang negara itu kan uang rakyat, terus keputusan pejabat itu juga keputusan yang berdampak pada hidup rakyat. Nah, maka rakyat ini berhak tahu, berhak mengawasi, sama berhak meminta pertanggungjawaban dari mereka. Nah, pemerintah yang tidak transparan itu pemerintah yang menyembunyikan sesuatu dari rakyatnya, dan itu pasti tidak sejalan dengan nilai demokrasi. Nah, keempat pilar yang sudah disebutkan tadi itu dia bukan hanya sekedar konsep akademis, di mana ia adalah merupakan standar konkret yang bisa digunakan untuk menilai apakah demokrasi kita sudah berjalan dengan baik atau malah demokrasi kita sedang mengalami masalah. Nah, dan jika salah satu pilar ini goyah, maka seluruh bangunan demokrasi itu akan ikut terancam. Sekarang kita masuk ke realita. Kita tidak perlu jauh-jauh mendalami buku sejarah untuk bisa menemukan contoh demokrasi mana yang sedang dilucuti. Kita hanya perlu mengingat kembali apa yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober tahun 2023. Pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan sebuah putusan yang sangat mengejutkan publik. Putusan itu bernomor 90 PUU XXI 2023 yang berisi pengubahan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Sebelum putusan ini, aturannya jelas dan sederhana. Untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, seseorang harus berusia minimal 40 tahun, tanpa pengecualian. Tapi setelah putusan MK ini disahkan, aturannya berubah. Seseorang yang belum berusia 40 tahun pun bisa mencalonkan diri asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, kenapa putusan ini sangat kontroversial? Ada beberapa alasan yang perlu kita pahami satu persatu. Pertama, soal waktu. Putusan ini dikeluarkan hanya beberapa hari sebelum Komisi Pemilihan Umum menutup pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini bukan waktu yang kebetulan. Saat sebuah aturan yang berdampak langsung pada siapa yang boleh mencalonkan diri diubah detik-detik menjelang pendaftaran ditutup, wajar apabila publik mempertanyakan ada agenda apa di balik keputusan ini. Kedua, dan ini merupakan hal yang paling krusial, siapa yang memimpin sidang putusan tersebut? Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu adalah Anwar Usman yang merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo.
yang artinya adalah paman kandung langsung dari Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Dan siapa yang paling langsung diuntungkan oleh putusan MK ini? Jelas, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu berusia 36 tahun dan sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Tanpa putusan MK ini, Gibran tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Dalam dunia hukum, situasi seperti ini disebut conflict of interest atau konflik kepentingan. Seorang hakim yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pihak yang diuntungkan oleh putusannya, secara etika dan hukum wajib mengundurkan diri dari sidang tersebut. Ini bukan soal Anwar Usman suka atau tidak pada kemenakannya, ini soal prinsip dasar integritas dalam peradilan. Konsekuensinya tidak main-main. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang etik. Dan hasilnya jelas. Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik yang berat. Ia kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, akan tetapi putusannya tetap berlaku. Gibran tetap bisa mendaftar dan akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pelajaran penting yang bisa kita dapat dari kasus ini adalah bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis, seperti kudeta militer atau pembubaran parlemen. Kadang, hal tersebut dapat datang dalam bentuk yang lebih halus, seperti sebuah putusan hukum yang tampaknya sah secara prosedur tapi cacat secara etika dan moral. Dan ketika lembaga tertinggi penjaga konstitusi sendiri yang bermasalah, maka kepercayaan publik terhadap seluruh sistem demokrasi juga ikut terkikis. Apabila kita melihat dari sisi lain, demokrasi itu kan menjadi tanggung jawab dari semua pihak, yang mana mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya dengan damai, dengan sesuai ketentuan hukum, menghormati hukum, dan juga menjaga ketertiban umum dengan tidak anarkis dan juga tidak merusak fasilitas umum. Tapi dari pemerintahan juga menjadi memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, sehingga pemerintah itu dapat mendengar dan merespon bagaimana aspirasi dari masyarakat secara terbuka, yang mana hubungan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang dilakukan secara terbuka dapat menjadi salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dan saya berpendapat bahwa demokrasi tidak diukur dari seberapa banyak demonstrasi yang dilakukan, tidak diukur dari seberapa banyak demonstrasi yang ikut, tapi dilihat bagaimana negara merespon terhadap kritik dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Yang dimana demonstrasi terjadi karena adanya masyarakat menolak putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu dilakukannya demonstrasi, dan dimana demonstrasi ini seharusnya menjadi awal dialog untuk adanya perubahan terhadap suatu kebijakan, yang dimana dapat menghasilkan kebijakan yang lebih transparan, dapat diberi tanggung jawab dan juga berpihak pada kepentingan rakyat. Kepada pihak eksekutif, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Demokrasi adalah sistem terbaik yang pernah manusia ciptakan untuk mengatur kehidupan bersama, tapi ia itu tidak sempurna juga, dan ia tidak bisa berjalan sendiri. Ia butuh konstitusi yang ditaati, ia butuh lembaga yang berintegritas, dan ia butuh warga negara yang paham hak dan tanggung jawab mereka. Saat pilar-pilar demokrasi mulai retak dan hukum dapat dibengkokkan, seketika kebebasan mulai dibatasi, dan itu tandanya kita harus lebih waspada. Demokrasi adalah sistem terbaik yang pernah manusia ciptakan untuk mengatur kehidupan bersama. Tetapi demokrasi tidak sempurna, dan demokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Demokrasi butuh konstitusi yang ditaati, butuh lembaga yang berintegritas, dan butuh warga negara yang paham hak dan tanggung jawab mereka. Ketika pilar-pilar demokrasi mulai retak, ketika hukum bisa dibengkokkan, ketika kebebasan mulai dibatasi, itu adalah tanda-tanda bahwa kita semua harus lebih waspada. Kasus putusan MK mengajarkan kita bahwa bahaya terbesar bagi demokrasi bukan selalu datang dari luar, tapi bisa dari dalam sistem itu sendiri, bahkan dari mereka yang seharusnya menjaganya. Dan demonstrasi mahasiswa mengajarkan kita bahwa selama rakyat mau bersuara, selama generasi muda mau berdiri dan bergerak, demokrasi masih memiliki harapan. Dengan demikian, demonstrasi yang dilakukan tidak hanya dalam bentuk protes, tetapi juga menjadi bagian dari proses perbaikan pada demokrasi di Indonesia.